perkenalkan nama saya Dani Wijaya. Jadi gini guys, di channel saya ini berisi tentang segala macam hal yang berhubungan dengan IT. Saya akan berusaha merangkum seluruh materi dengan sejelas mungkin. Semoga bermanfaat ya. Keep learning and let's be smart together semua. Oke guys, kali ini pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara keseluruhan mengenai bahasa pemrograman C. Nah, teori dan praktek akan saya jelaskan semuanya ya, secara satu-satu dan juga cara praktek membuat programnya ya. Ya, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan cara coding program pertama. Ya, jadi caranya kita coding itu ada 3 dasar ya. Yang pertama itu tuh compiling, yang kedua debugging, dan yang terakhir running. Nah, jadi alat dasar yang diperlukan apapun sistem operasi Anda, sistem operasi kita itu adalah compiler C, dan editor. Nah, untuk editor yang lebih sederhana itu lebih baik. Editor yang merupakan editor teks biasa juga dapat digunakan. Tentu saja kita dapat menggunakan sesuatu seperti Microsoft Word, asalkan kita menyimpannya dalam bentuk teks biasa ya. Nah, Microsoft Word itu sendiri sebenarnya bisa tergolong merupakan editor yang cerdas, karena pada umumnya jika kalian sudah banyak sekali sering memakai Microsoft Word gitu, kalian akan tahu bahwa dia itu tuh memiliki karakter yang unik. Tapi untuk compiler C itu tidak mengharapkan hal itu, karena akan sangat membingungkan sehingga tidak ada debugging dan nantinya akan error. Nah, jadi jika ingin mengerjakan suatu program, biasanya dapat menggunakan compiler seperti Notepad. Nah, jadi secara terperinci alat-alat apa saja yang dibutuhkan. Nah, seperti yang saya katakan barusan tadi, sebuah alat misalnya compiler C yang tersedia secara bebas dan umumnya dapat diinstal pada hampir semua sistem komputer kita, itu adalah GNU compiler. Nah, GNU compiler ini memiliki perintah GCC, atau tentu saja sistem jurusan lain yang mungkin yang bisa kita gunakan adalah sistem Windows. Nah, di Windows ini kita bisa mendapatkan alat yang sangat bagus langsung dari Microsoft. Dan kemungkinan ya, alat tersebut yang terbaik adalah Visual Studio, atau untuk lengkapnya namanya Microsoft Visual Studio. Dan yang untuk khusus coding itu Microsoft Visual Studio Code. Nah, tapi jika ingin yang lebih sederhana lagi, software yang lebih sederhana tersebut itu yang untuk mengcompile program C, itu disarankan untuk memakai software yang bernama DevC++. Nanti di video selanjutnya saya akan juga jelaskan secara singkat di mana kalian bisa mendapatkan aplikasi DevC++ ini. Cara installnya nanti juga akan saya terangkan. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita compile, debug, dan run, melakukan ketiga hal yang tadi itu. Nah, tentunya kan kita harus menulis kode dulu ya, kode yang kita inginkan sebelum memulai hal yang pertama, yaitu compile. Nah, jadi ketika kita mendapatkan ide untuk menulis kode untuk masalah tertentu atau sesuatu yang kita inginkan atau untuk testing, banyak hal yang bisa kita gunakan
tekan untuk saat mengkode itu ya. Nah, itu tuh kita bisa menuliskannya terlebih dahulu pada sebuah kertas. Atau enggak, kalian bisa ketik-ketik sendiri dulu, lalu di Notepad, atau enggak ya di Microsoft Word, kode-kode yang ada di dalam pikiran kita. Nah, jadi nanti bisa memungkinkan kita untuk melakukan simulasi sebelum menjalankan kode yang sebenarnya ya. Nah, dengan menuliskan kode pada kertas atau mengetik simulasinya sendiri di Microsoft Word tadi, nah kita dapat memvisualisasikan kode program yang ingin kita buat sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, lalu jika kode yang ditulis itu sudah dirasa benar, pelajari kembali dan telusurilah, lalu lihatlah apakah program itu sudah benar dan memberikan hasil yang kita harapkan. Nah, mungkin pada awalnya kita akan memprogram dulu seperti ini. Nah, seperti yang kalian lihat, ini berawal dari int main dalam kurung void. Nah, lalu di bawahnya kurung kurawa buka tutup. Dan di dalamnya itu berisikan return 0 dan tanda baca titik koma. Ya, kalau kita jalankan kode ini misalnya ya pastinya tidak akan menghasilkan tulisan apa-apa kecuali seperti perintah untuk menutup layar hasil kode ya, kayak press any key to close window atau to continue gitu. Tapi nantinya kita akan mengembangkan lagi semuanya. Nah, sesudah kita menuliskan kode program seperti contoh sebelumnya pada sebuah kertas, nah baru kita buka editor kita. Dalam hal ini compiler dev C++ dan simpan file itu dengan nama misalkan sample.c ya. Nah, .c ini satuannya karena kita akan menuliskan program dengan bahasa C, sehingga kita dapat memanggilnya source code C. Lalu kita pastikan program tersebut berfungsi seperti yang kita lihat. Jadi kita akan memanggil compiler GCC kita dan lihat apakah ada kesalahan sintaksis. Nah, saat kita memperbaiki semua kesalahan sintaksis, kita kompilasi ulang. Jadi tahapannya itu tuh seperti ini. Kan perbaikannya wajib perlu penggunaan editor lagi ya, dan tetap menjalankan program. Nah, jadi tahap-tahapannya itu tuh jika tadi kita dapat kesalahan sintaksis, nah kita kembali perbaiki, kompilasi ulang, lalu jalankan. Nah, begitu terus sampai kita mendapatkan hasil yang benar. Ya, untuk bab 1 ini sekian dulu. Lalu pada bab selanjutnya kita akan mengenal, membuat, dan run program pertama kita. Dan tentunya saya juga akan mendemonstrasikan terlebih dahulu software dev C++, di mana kalian bisa mendapatkannya dan cara installnya juga bagaimana. Terima kasih, keep learning, and let's be smart together semua.